Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reka Mindaling dengan NIM 4319055. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 6 KPI 6B 2019. Nah, tujuan dari pembuatan video ini merupakan ujian akhir semester dari mata kuliah dramatologi dengan dosen pembimbing Asrul Harahap, MSOS. Nah, di video ini kita akan menjelaskan tentang yang pertama, ringkasan dari pembelajaran dramatologi. Yang kedua adalah sejarah teater dan pembahasan mengenai teater. Yang ketiga yaitu tugas dan fungsi sutradara. Oke, baiklah, masuklah kepada kita nomor 1, yaitu ringkasan dari pembelajaran dramatologi. Nah, teman-teman, tahu nggak itu apa dramatologi? Yang saya ketahui adalah dramatologi merupakan dramaturgi yang ilmu mempelajari tentang bangunan sandiwara, biasanya disebut juga dengan dramaturgi. Penulisan drama dan penyajiannya dalam bentuk teater. Berdasarkan pengertiannya itu, maka dramaturgi membahas tentang proses penciptaan teater mulai dari penulisan naskah dan pementasannya. Dramaturgi ini masih dianggap sebagai pengetahuan tentang drama dan teater. Adapun landasan dari dramaturgi ini yaitu landasan ontologi, landasan epistemologi, dan landasan aksiologi. Masuk kepada landasan ontologi dramaturgi. Nah, apa hakikat dari objek tersebut dan bagaimana hubungan antara objek tersebut dengan subjek yang mengkajinya? Drama pada dasarnya memahami tentang problematika atau konflik dari kehidupan yang dialami manusia dari sudut pandang seni dan seni sastra dan seni teater. Yang kedua yaitu epistemologi dramaturgi. Landasan epistemologinya itu tergantung kepada orang yang mengkaji dan menganalisis dari peneliti drama dalam membangun paradigmanya. Nah, dramaturgi ini sebagai ilmu yang diperjelas dan dikembangkan melalui kegiatan pengkajian dan penganalisian. Penelitian tentang objeknya itu pada dasarnya kajian dari analisis tentang drama bersifat hermeneutis dan fenomenologis. Nah, masuk yang ketiga yaitu drama aksiologi dramaturgi, dan dramaturgi menawarkan tentang bagaimana tentang menjalani hidup yang penuh dengan intrik dan konflik manusia. Dalam kaitannya itu dengan hubungan sastra dan pendidikan. Yang pertama yaitu menunjang keterampilan dan berbahasa, yang kedua yaitu meningkatkan pengetahuan, yang ketiga yaitu mengembangkan cipta rasa dan karya atau karsa, yang keempat yaitu mengembangkan pembentukan watak. Betapapun imajinatifnya sebuah karya sastra tidak akan bebas dari nilai dan kepentingan moral masyarakat dimanapun drama itu diciptakan. Masuk kepada nomor 2, yaitu sejarah dan pembahasan mengenai teater. Teater berasal dari bahasa Yunani yaitu theatron, yang memiliki arti tempat atau gedung pertunjukan. Kata teatron ini berbentuk dari kata taumai, yaitu yang memiliki arti melihat. Awalnya teater ini diartikan sebagai gedung dari tempat yang menyaksikan pertunjukan, kemudian berkembang sebagai tempat pertunjukan di depan orang yang banyak. Bagaimana sejarah teater itu sendiri? Nah, teater muncul pada abad ke-6 sampai abad ke-6 sebelum Masehi dari Yunani kuno dengan sebutan teatron yang memiliki drama. Nah, teater dulu digunakan untuk melakukan upacara keagamaan. Pada zaman itu juga biasanya teater itu dipentaskan di gedung bernama teatron. Bagaimana sejarah teater di Indonesia? Dilansir dari Kumparan, awal mula sejarah teater di Indonesia dimiliki pada zaman Hindu. Hal ini ditandai dengan adanya unsur-unsur dari teater yang pelaksanaan upacara adat agama Hindu, dan selanjutnya agama ikut mengembangkan teater pada masa itu
dan menjanjikan pertunjukan spontanitas yang ditampilkan di luar upacara adat. Nah, teater pertama kali dipertunjukkan di kota Roma pada tahun 240 sebelum Masehi. Pertunjukan ini dikenal oleh Livius Andronicus dan seniman Yunani. Nah, bagaimana sejarah teater itu sendiri? Dari yang saya ketahui adalah teater itu kan emang digunakan melalui untuk melakukan upacara keagamaan. Nah, pada zaman itu juga biasanya itu teater dipentaskan di gedung bernama teatron. Nah, fungsi dari teater ini sebagai sarana upacara dewa dan ekspresi media pendidikan sekolah dan juga media pendidikan. Biasanya itu membutuhkan penonton, dan penonton itu dari teater adalah mereka sendiri yang tergabung dalam acara tersebut atau upacara tersebut. Masuk kepada nomor 3, yaitu fungsi dan tugas dari sutradara. Selain mengatur laku di depan kamera dan mengarahkan akting serta dialog, sutradara juga mengontrol posisi peserta, gerak kamera, suara, pencahayaan, dan lain-lain menyambung kepada akhir dari sebuah film. Nah, sutradara itu bertugas untuk mengarahkan kru dan pemain saat proses pembuatan sebuah karya film. Ia bekerja juga secara tahap, yaitu praproduksi dan pasca produksi. Sutradara juga akan berperan sebagai pengarah sebagai sesuatu yang ada di ketiga tahap pembuatan film tersebut. Sutradara itu merupakan kedua setelah penulisan dalam teater atau film. Nah, ia akan mempelajari lakon untuk kemudian membuat konsep dan pementasan dan mengarahkan kepada para pemain sesuai dengan konsep yang telah ditentukan berdasarkan naskah yang telah dibuat. Nah, sutradara ini bertanggung jawab untuk mengarahkan film sesuai dengan naskah dan digunakan untuk mengontrol artistik, drama, dan dramatis. Sutradara juga mendampingi kru dan pemain film untuk menjalankan instruksinya, mengontrol kru, dan berperan sebagai membawa kreativitas dan para pemeran. Apa saja tugas dari suatu pertunjukan teater? Nah, tugas dari seorang sutradara dalam suatu pertunjukan teater secara umum merupakan mengatur untuk mengkoordinasikan seluruh komponen yang terlibat di dalam suatu teater. Nah, melakukan pendalaman dan analisa naskah secara keseluruhan. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang dramatologi dalam ujian akhir semester dari mata kuliah dramatologi dengan dosen pembimbing Bapak Asrul Harahap MSOS. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.